Kisah cinta beda agama di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara mengenai kisah cinta, setiap orang tentu memiliki kisah yang berbeda-beda. Setiap orang juga punya akhir kisah cinta yang tak sama, akhirnya kecewa atau akhirnya bahagia. Terlepas dari itu semua, sampai saat ini kisah cinta masih menjadi misteri yang seringkali membuat banyak orang merasa bimbang, galau, dan tak karu-karuan. Apalagi jika kisah cinta tersebut dijalani oleh dua anak manusia yang berbeda keyakinan. Di masyarakat, kisah cinta anak manusia yang berbeda keyakinan atau agama tentu banyak kita jumpai. Jangankan saat ini, di zaman Rasulullah kisah cinta dua anak manusia yang berbeda agama pun terjadi. Yang lebih membuat terenyuh, kisah cinta tersebut adalah kisah cinta putri Rasulullah Muhammad SAW yang bernama Zainab dengan seorang pemuda bernama Abdul As. Berikut kisah dan perjalanan cinta Zainab bersama Abdul As. Zainab dan Abdul As yang berbeda agama, walau keduanya berbeda keyakinan, cinta keduanya adalah cinta yang begitu sejati. Namun, pernikahan yang mereka jalani tidak berjalan bahagia seperti apa yang mereka harapkan. Kesedihan dan perjalanan cinta yang sulit ini dimulai saat Zainab memutuskan untuk memeluk Islam, mengikuti sang ayah, juga sanak saudaranya. Sementara sang suami Abdul As tetap kokoh pada pendiriannya dengan keyakinan dan keimanan yang ia jalani selama ini. Kesedihan dan kegundahan lalu berlanjut ketika saat Perang Badar terjadi. Abdul As yang merupakan anak dari pimpinan tentara yang memerangi Islam kalah dalam perang. Ia pun akhirnya menjadi tawanan tentara Islam di zaman tersebut. Saat Abdul As menjadi tawanan ini, hati Zainab diselimuti kegalauan panjang. Ia menjadi sangat sedih karena harus menebus suaminya. Akhirnya Zainab bisa menebus suami. Untuk menebus sang suami dari tentara Islam, Zainab harus merelakan satu-satunya kenangan dari sang ibunda, Khadijah. Di hari pernikahannya, yakni seuntai kalung, dan menyerahkan kalung tersebut ke tentara Islam sebagai tebusan. Melihat kalung tersebut, Rasulullah pun menangis terharu karena kalung itu mengingatkannya pada sosok istri tercinta yang telah tiada. Kepada tentara Muslim, Rasulullah pun mengatakan, kalau tidak keberatan, kalian serahkan kepadanya Zainab, tawanan beserta kalungnya. Apa yang dilakukan Zainab terhadap suami ini merupakan bukti cinta yang tulus dari dalam dirinya. Ya, meskipun mereka berdua adalah dua insan yang saat itu telah berbeda agama atau keyakinan, melihat ketulusan sang istri, Abdul As pun merasa begitu terharu. Keharuan tersebut tak sampai di situ saja. Perjalanan cinta mereka selanjutnya ini lebih mengharukan. Turun wahyu dari Allah yang mengharamkan pernikahan dua anak manusia yang berbeda agama. Namun, setelah beberapa waktu setelah kejadian ini, turunlah wahyu dari Allah yang mengharamkan pernikahan antara orang Muslim dengan orang beda agama atau orang yang tidak seiman. Rasulullah pun menyampaikan wahyu ini kepada semua umat Muslim dan juga putrinya. Rasulullah juga meminta Zainab untuk bercerai dari sang suami meski ia begitu mencintainya. Zainab dan Abdul As pun akhirnya bercerai dan Zainab akhirnya kembali ke Madinah. Setelah resmi bercerai, baik Zainab maupun Abdul As sama-sama merasa galau dan bimbang karena mereka sama-sama masih saling mencintai. Hidup terpisah satu sama lain membuat mereka harus menjalani kehidupan yang cukup sulit. Suatu ketika saat melakukan perjalanan berdagang, di perjalanan Abdul As diserang oleh kabilah Muslim. Barang dagangan miliknya diambil oleh kabilah Muslim. Dengan apa yang menimpa dirinya, Abdul As pun pergi ke rumah Zainab dan meminta perlindungannya. Dengan apa yang menimpa Abdul As, dan Rasulullah pun tahu persis bagaimana perasaan putrinya.
Rasulullah meminta dengan baik kepada kabilah muslim untuk mengembalikan barang-barang milik Abdul As. Di perjalanan pulang ke Mekah, di mana ia tinggal, Abdul As pun tersadar bagaimana baik dan pedulinya Zainab juga Rasulullah kepadanya. Abdul As tersadar bahwa mantan istri dan mertuanya tersebut mau melindunginya meski ia bukanlah seorang muslim. Tersadar akan hal ini, Abdul As pun kembali ke Madinah dan mengatakan pada Rasulullah bahwa ia mau masuk Islam. Ia mendeklarasikan dirinya telah memeluk agama Islam. Mendengar pengakuan Abdul As, Rasulullah pun mengembalikan Zainab kepadanya, dan keduanya pun akhirnya kembali hidup rukun saling mencintai bersama. Namun sayang, kebersamaan keduanya di dunia tidak berlangsung lama. Beberapa waktu setelah resmi menjadi istri Abdul As kembali, Zainab meninggal dunia. Selang beberapa waktu meninggalnya Zainab, Abdul As pun juga kembali ke haribaannya. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa kepergian Abdul As terjadi karena ia tak kuat menahan kepedihan atas meninggalnya sang istri tercinta. Pernikahan Zainab dan Abdul As ini sendiri dikatakan menghasilkan 2 orang anak. Mereka adalah Ali dan Umaymah. Sahabatku, kisah cinta keduanya ini merupakan kisah cinta yang mengesankan dan mengharukan. Semoga keduanya tak hanya bisa bersatu di dunia saja, tetapi juga akan bersatu di akhirat kelak. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah cinta ini. Selamat menunaikan ibadah puasa dan jadikan Ramadan semakin berkah bagi kamu yang menjalankannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.